Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswa program Psikologi Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari kelas 3A. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kiki Amalia, MPC Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Industri dan Organisasi, yang telah memberikan tugas pembelajaran di kala pandemik saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Langsung saja ke pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Di mana di sini ada definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seseorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau membantu sekelompok orang atau pihak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian kepemimpinan menurut Wahjo Sumitjo, yang mana kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang kedua, pengertian kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arah tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Baiklah teman-teman, kan kita sudah mengetahui pengertian kepemimpinan dan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Kemudian kita membahas tentang teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori karakter, yang kedua teori perilaku, yang ketiga teori kepemimpinan situasional. Di sini kita akan membahas satu persatu teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter kepemimpinan terbaik. Tentu, Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua yaitu teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter kepemimpinan. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job centered dan yang kedua adalah employees
centered. Job centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan, sementara itu employee centered berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan disebut proyek. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hershey dan Blackheart ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan, namun yang jelas kepemimpinan yang sukses tidak hanya melandaskan pada faktor pemimpinan saja, tetapi juga para bawahan. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Dari buku Hamdani Nawawi yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif, menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, fungsi pengendalian. Dari 5 fungsi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahannya bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diberikan oleh para pemimpin. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Perbedaan dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Yang terakhir yaitu yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan dan definisinya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu gaya kepemimpinan, yang dimana di sini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan otak gratis.
Kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberi masukan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan birokrasi, yang dimana kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintah atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, yang dimana gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dicapai. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan delegatif, yang mana pada gaya kepemimpinan delegatif para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Nah, hanya itu dari macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan manajer dan pemimpin. Orang di luar sana mengira manajer dan pemimpin itu sama pengertiannya dan sama tugasnya. Tetapi ternyata manajer dan pemimpin itu mempunyai perbedaan. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan manajer dan pemimpin. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang manajer, yang mana manajer adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan dan mengatur suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu manajer. Kalau pemimpin, orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain berkontribusi untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi. Nah, itu manajer dan pemimpin mempunyai perbedaan yang sangat jauh.